Banyak tuh yang terjadi itu yang saya tangkap ya di lapangan tuh banyak yang terjadi itu kayak gitu. Jadi yang dapat titik itulah yang berdagang dan berjualan. Ini kan kita bicaranya momen bersih-bersih dong. Iya. Saya sama sekali tidak anti mau partai punya dapur. Enggak anti saya. Mau pejabat punya dapur, oke, setuju saya. Karena ini program mulia kok. Siapapun yang mau terlibat, silahkan. Saya suka, bahkan saya pengen waktu Raffi Ahmad rame katanya 1000 dapur, itu saya sedih. Dia nolak, saya nggak ikutan dapur. Harusnya Raffi Ahmad jadi contoh, bujuk sama Pak Presiden, bikin dapur dia. Kan itu informasi gratis jadinya. Dia punya dapur, dia konten-konten di situ, jadi punya impact positif kan. Gitu. Nah maksudnya tata kelola untuk mengkomunikasikan bahwa program ini bagus, program ini punya cerita yang baik, ini kurang dengan biaya yang sebesar itu. Iya. Itu banyak banget deh. Berarti kayak banyak banget ya PR-nya. Wow, Gimana nih banyak. kayak Bang Yasti ya. Banyak banget. Oke. Nah, selama 9 bulan memantau, Ya. kenapa sih beberapa waktu yang lalu itu ada banyak kejadian keracunan? Gini, kalau keracunan itu terjadi karena bahan baku sebetulnya. Bahan baku. Jadi kan gini Mas ya, nih bagian juga aneh juga gini. Karena kan polanya pakai yayasan. Jadi banyak di mitra-mitra itu yang investor itu dia nginduk ke yayasan A, yayasan B, yayasan C. Yang inilah yang jadi temuan Kejaksaan Agung nih. Karena banyak petinggi BGN yang mengelola yayasan, jadi kayak ngerentalin yayasan. Gitu. Ini kan yang jadi lagi dikorek sama Kejaksaan Agung kan. Dan ini juga yang membuat Pak Sony Sonjaya mau jadi rela mati untuk jadi justice kolaborator. Dan saya dukung, dan ini ntar kalau masih ada waktunya saya mau buka sedikit nih. Apa yang disampaikan oleh Pak Sony ke saya pada saat di tengah-tengah sesi advokasi saya. Nah terkait dengan makanan itu, rata-rata karena kan dapur itu harus masak fresh, semua harus serba fresh Mas. Nah jadi buat si mitra yang udah keteken dengan membayar biaya sewa, dengan beban investasi yang tinggi, otomatis dia pasti nyari lebih pikirannya dia. Nah cara nyari lebih itu nggak akan mungkin bisa dilakukan kecuali nyopet. Cara nyopetnya gimana? Ya udah, misalnya bahan bakunya sekian, oh carilah yang rada-rada ini sedikit, cari pasti yang lebih murah. Nah bahan-bahan baku yang lebih murah dan yang nggak fresh dan yang jelek itu, itulah yang dimasak, itulah yang menyebabkan crash. Karena kan saya kan ngobrol sama chef, itu gimana sih buat mereka tuh penting pemilihan bahan baku. Misalnya jangan, kalau frozen misalkan bahan bekuan, itu kapan harus bisa diolah, kapan yang langsung dipotong itu kapan kuatnya, itu penting hal-hal yang gitu, teknis gitu. Dan harganya beda Mas. Bahan baku misalkan ayam yang langsung dipotong, langsung dieksekusi, sama ayam yang bekuan. Iya. Itu harganya beda. Nah mereka cari-cari selisih lah dari situ. Ngorbaninnya. Ya itu yang terjadi. Iya. Itu yang terjadi. Nah terkait dengan GC-nya Pak Sony Sonjaya, saya apresiasi keberanian beliau untuk mengungkap. Karena dalam beberapa interaksi kami juga banyak bicara kan dengan beliau. Kami banyak bicara dengan beliau dan beliau juga bicara sama saya. Pak Sony, saya bilang waktu itu 31 Desember saya ingat. 31 Desember 2025. Tanggal 24-nya itu aku kumpulin mitra yang ke rollback, ketolak, ketipu, bangun dapur. Itu jumlahnya ada 430. Aku advokasi ke Pak Sony Sonjaya. Nah, aku vokasi itu, kemudian di sela-sela vokasi, saya tanya dan saya protes ke Bapak. Pak Sony, izin, ini kenapa kok portal ditutup? Saya bilang, kok memverifikasinya offline? Bukankah itu menimbulkan ruang nepotisme dan kolusi? Saya bilang, sangat rentan loh, saya bilang. Harusnya ini dibuka aja Pak publik. Oh bukan Pak Yasdi katanya, Mas Yasdi kata dia. Ini repot banget, baru 2 hari aku buka, yang daftar 18.000 kata dia. Gimana 3 hari, gimana 4 hari, gimana 5 hari. Sistem error, nge-lag kata dia. Makanya tak tutup. Itu alasan pertama. Habis itu saya sambut dengan masukan, Bapak izin, ini kan marak jual beli titik, saya bilang. Jadi yayasan tuh Mas cuman modal duit 5 juta, ya kan, bikin yayasan. Habis itu waktu portal kebuka Mas titik-titikin tuh. Di daerah A, B, C, D, E, F, G. Dapat titiknya, Mas titikin, lengkapin semua prosesnya.
Habis itu Mas cari-cari deh tuh investor. Kadang-kadang titiknya Mas jual. Nah, banyak tuh yang terjadi itu yang saya tangkap ya di lapangan tuh banyak yang terjadi tuh kayak gitu. Jadi yang dapat titik itulah yang berdagang dan berjualan. Oh, jual beli titiknya Jual beli titik itu. Nah, kalau dari si verifikatornya dan Pak Sony Sonjayanya, bukti langsung saya belum mampu menemukan karena kan terbatas aku, Mas. Aku kan hanya melihat dia dari sisi timur. Sementara kan pejabat ini dia punya sisi sebelah selatan, barat, utara. Nah, kebetulan Pak Kajagung yang kumisnya besar itu, ya kan, dengan nyali yang besarnya dia melihatnya dari atas, Mas. Jadi kelihatan semua. ya. Kalau aku kan lihatnya dari sini doang. Gitu posisinya. Cuman ada clue dari beliau. Pak Sony Sonjaya Wakabadan itu dia sampaikan gini. Jadi saya pakai PIN ini bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat saja, kata dia. Tapi banyak juga atensi-atensi. Maksudnya gimana, Pak? Atensi dari partai politik. Wits. Ini demi Allah nih, saya bersumpah nih. Tanggal 31 Desember, dan ini saya pertanggungjawabkan pernyataan saya. Atensi partai politik, atensi dari DPR, atensi dari organisasi keagamaan, dia bilang, bahkan istana. Waduh. Takut juga nih. Ya itu dia sampaikan gitu ke saya. Cuman dia nggak nyebut secara gamblang. Abis itu dia tutup lagi nih. Dia lanjutin kalimatnya. Kira-kira Mas Yasdi, kata dia. Kalau yang mengatensi saya kekuatannya lebih besar daripada saya berani nggak minta uang, katanya. Oh ya nggak mungkin, Pak, saya bilang. Tugas saya kan cuma sebagai ketua verifikator. Ya misalkan ada yang atensi, saya carikanlah yang kosong titik itu. Ada 200 saya kasih. Ada sekian saya kasih gitu. Yang cariin yang kosong-kosong. Begitu yang saya tangkap waktu perjumpaan dan pertemuan saya di bulan Desember. Nah hari ini sebetulnya bola ada di tangan Kejaksaan Agung. Hari ini untuk berani mengungkap nama-nama yang udah ditulis di dalam berita acara pemeriksaannya Pak Sony Sonjaya. Gitu. Ngeri ya? Gimana, Kalau Mas? bicara soal Gitu. Benar-benar bikin terang. begitu aduh. Ini banyak, Mas. Nama-namanya banyak, pejabat politik, partai politik gitu kan. Cuman sih terlepas daripada itu semua, Mas. Saya sih tidak bilang bahwa itu jadi salah. Kalau memang mereka membangun benar. Terus mereka nggak nyopet di dapur, kasih makan yang bagus. Saya sih nggak anti terhadap pejabat yang punya dapur sih, sedikit pun enggak. Iya. Karena buat saya itu namanya pemerintah punya program, pemerintah nggak mampu biayain, kita mau jadi investor, nggak ada bedanya kok. Kayak dulu Pak Presiden Soekarno kan pengen beli pesawat, kan juga minta bantuan kok dari rakyatnya. Kan gitu, nggak ada bedanya kok. Menurut saya itu kan kegiatan yang berulang yang dilakukan oleh sebuah pemimpin negara kan itu. Hanya hari ini Pak Presiden minta bantuan kepada rakyatnya nih. Yuk bangun sama-sama supaya kita bangun dapur untuk kasih makan anak Indonesia, supaya anak Indonesia nih gizinya merata untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Karena tujuannya membangun generasi itu harus diintervensi gizinya. Gitu. Bagus sebenarnya. Ya. Yang nggak bagus kalau ada cerita-cerita insentif kan.